sebelum Anda duduk kembali, lihat kanan kiri, kasih shalom dan senyum. Si Tuhan. Sambil jemaat bisa duduk, saya mau menyapa setiap orang yang live streaming. Tentunya gereja-gereja Mawar Sharon, satelit-satelit Surabaya, Selatan, Barat bersama dengan kita. Sulawesi juga, Makassar, Bitung, bahkan Kepulauan Timur, Ambon. Ambon saya baru lihat di Instastory Gembala Hendra, ada gerakan Before 30 Discipleship Kids ya. Sampai hari ini masih terus berlangsung apa yang kita berikan ke mereka. Buku-buku yang berharga itu menjadi kurikulum di sana. Luar biasa. Keep up the good works. Terus kerjakan, lanjutkan pekerjaan Tuhan di sana. Dan gerakan Tuhan akan semakin rata. Saparua, Masohi juga bersama dengan kita. Lalu Balikpapan, Kalimantan juga. Jember, Sidoarjo, Malang, dan Tulungagung. Kasih welcome home sama mereka. Beri tepuk tangan. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, lalu hari ini masih ada acara-acara indah yang lainnya. Kita masih banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam ibadah ini. Saya membawa sebuah laporan kemenangan yang sudah lalu dari Sabah. Sebelum menyaksikan ini, sebagai bentuk rasa terima kasih untuk semua dukungan jemaat, saya kasih beberapa laporan tambahan yang saya terima lewat WA. Langsung dari Malaysia, ya. Bahwa sejak acara kita di Sabah ini, Trip to Hell, lalu Malam Roh Kudus, malam keduanya, Tuhan bekerja dengan demikian rupa, kebangunan rohani melanda Borneo Utara. Dan gereja-gereja di Sabah, itu yang tadinya mungkin kosong-kosong begitu, sekarang mulai dibanjiri jiwa-jiwa, khususnya kaula muda yang gak pernah nampak dalam rumah Allah. Dan haleluya. 2 kampung yang tidak mengenal Yesus sama sekali, 2 desa, 100% menerima Tuhan setelah acara ini orang-orang memberitakan Injil ke situ. Mari kita saksikan yang satu ini, Sabah for Jesus. Jangan cemu-cemu doakan, 2 minggu lagi akan ada outdoor seperti ini, Festival Kuasa Allah di Bali. Please pray for us.
Karena Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ada beberapa pesan-pesan pengembalaan yang saya mau sampaikan. Kebaktian ini saya beri tema agar mudah untuk Anda cerna. Mengelola perasaan stuck atau terjebak di hari ini. Ibadah berikutnya, saya akan bicara tentang berharap dalam ketidakpastian. Ibadah ketiga, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan sampaikan firman yang berjudul berkat yang tak dapat dibatalkan. Nah, ini pesan-pesan yang Tuhan taruh di hati saya sebagai pegangan sehari-hari buat jemaat. Hari ini lebih pesan pengembalaan, sedangkan minggu lalu Daniel adalah lebih sifatnya pengajaran. Nah, simpel saja, kita buka Mazmur 118 ayat 24. This is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Ayat ini berbunyi begini dalam bahasa Indonesianya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sekali lagi, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful day He has made. Kalau bisa nyanyi lagu ini sama saya, nyanyi sama-sama. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there. Katakan dengan iman. Oh, He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Sambil suara kita mulai terbuka di pagi hari untuk nyanyi tinggi, hati kita terbuka untuk menyembah Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lagu ini sering dinyanyikan di lagu-lagu di pernikahan-pernikahan, padahal seharusnya lagu ini bicara tentang kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, namun faktanya berbicara berbeda. Banyak orang merasa stuck di hari ini. Akar daripada frustrasi bahkan depresi dalam kehidupan banyak orang, paling tidak kalau nggak sampai frustrasi, depresi, nggak happy, itu adalah perasaan bahwa diri kita terjebak di sekarang. Kita merasa kita nggak bisa kemana-mana. Masa lalu sudah berlalu, masa datang, masa kemudian, masa yang akan datang maksudnya, baru ada di angan-angan. Kita selalu menunjuk pada apa yang di depan kita yang belum kesampaian, dan berkata kalau ini terjadi atau kalau ini aku miliki, kalau kehidupanku begitu, kalau suasana berubah, maka saya bisa bahagia. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup bahkan di masa depan. Kalau masa lalu udah jelas lah ya. Bahkan Tuhan tidak mau kita hidup di masa depan. Masa depan harus jadi visi. Tapi ngikut Tuhan itu di masa kini. Now, sekarang. Kalau kita mau jadi orang Kristen zaman now. Ini bahasa anak muda sekarang gitu ya. Nggak ada yang namanya zaman sekarang.
Katanya anak-anak muda zaman now, kita harus now. Sekarang waktunya untuk kita ngikut Tuhan. Tapi faktanya memang tidak semua orang bisa menguasai hatinya di masa kini. Karena beraduk-aduk dengan masa lalu dan juga masa depan belum pasti. Tapi Alkitab mengatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan gak pernah iseng. Tuhan biarkan hari ini ada di hidup kita dalam segala ketidaksempurnaannya, seolah-olah sebuah transit dalam hidup kita. Kita diingatkan tidak ada tempat yang adalah tempat persinggahan dalam rencana Tuhan. Setiap tempat kita harus berbuah. Setiap musim menghasilkan buah. Tidak boleh layu daunnya, berbuah pada musimnya. Apa yang saya pelajari dari Kristus adalah bahwa dalam hidup ini ternyata tidak ada transit. Every moment we must share with Jesus. Dan setiap musim kehidupan kita bukan hanya berbuah, kita harus berjalan di dalam kehendak Allah untuk saat ini dalam hidup kita. Dan bahkan bukan cuma inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan gak pernah menjadikan sesuatu dengan iseng. Tidak ada sesuatu yang iseng. Coba lihat tubuh Anda. Kuku pun kelihatannya gak berguna. Tapi ada tujuannya. Rambut demikian pula. Tidak ada yang iseng. Semua itu ada purpose. Ada purpose atau tujuan ilahi di baliknya. Termasuk hari ini yang Tuhan jadikan. Dengan segala ketidaksempurnaan. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksud mulia di baliknya. Karena apapun yang Tuhan jadikan, pasti ujungnya adalah kebaikan. Katakan amin. Dan mungkin ini klise, klasik untuk ngomong begini. Tetapi dalam kehidupan banyak orang, di antara kehidupan banyak kita, itu ironi. Itu ironi sekali. Karena sekarang untuk Anda berpikir, apa yang Anda alami ini bisakah menjadi kebaikan? Beberapa keluarga dilanda gelombang yang luar biasa, sudah diambang perceraian. Ada juga di antara kita usahanya yang bangkrut total. Ada juga yang kena sudah kanker stadium ketiga. Kok kelihatannya belum ada tanda-tanda kunjung akan sembuh. Apa yang bisa jadi kebaikan dari semua ini? Percayalah kalau Tuhan jadikan hari ini dengan segala pergumulan kita, pasti Tuhan punya rencana. Dan kadang-kadang memang kita harus siap sedia. Rencana tidak sesuai dengan pikiran kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan seluruh pengalaman hidup kita masa lalu membawa kita ke hari ini, pasti ada sesuatu. Sekalipun hari ini bukan sorgawi. Hari ini kelihatannya, wow, betul-betul kita bergumul dengan sesuatu. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita sudah sampai ke sini dari situ, pasti ada sesuatu. Saya jadi semakin mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan tujuan. Bahwa apapun yang dia jadikan, pasti ada rencana indah. Semua indah pada waktunya. Marilah kita bersorak-sorak. Itu bukan happy ya, artinya kita bergembira kayak orang dunia. Bukan kebahagiaan semu atau kesenangan duniawi. Kata bersorak-sorak adalah keberanian percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Aku berkata, Tuhan, Engkaulah Allah atas hidupku dan Allah atas hidupku hari ini. I may be stuck in today. Aku mungkin terjebak di hari ini. But I'm never stuck with you. You're always with me. Engkau selalu ada bersama denganku. Aku tidak pernah merasa terjebak dengan engkau. Engkau berjalan dengan aku. Sekalipun berjalan di tempat bagi beberapa orang, jalanlah dengan Yesus. Saya suka main sama anak saya Warren kecil. Dari sejak kecil, tadi malam kita main lagi. Mainan yang saya sebut jalan dengan Yesus. Ya, saya biasanya naikkan dia di ujung sofa. Atau di sesuatu yang sifatnya, suatu tempat kayak gini yang sempit. Dia jalan sambil yang agak tinggi, sambil saya gendong seperti ini, sambil nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kalau ada rintangan, mungkin di situ ada bolongnya, mungkin ada barang. Lalu saya, dia ketawa. Ya mainan anak kecil. Tadi malam dia mainan sama saya lagi, seperti itu saya angkat dia. Cuman untuk nostalgia dari sejak masa kecil. Dia sudah gak suka mainan gitu, udah besar. Udah mau umur 9. Tapi mungkin dia lakukan itu untuk menghormati papanya. Untuk nostalgia masa lalu. Saya nyanyi, jalan dalam suka
jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Oh, dia lihat saya ketawa, lalu saya gendong dia, kan ada rintangan. Padahal nggak kemana-mana loh, sofa cuman ukurannya berapa? Jalan kiri, jalan kanan, jalan. Sebenarnya Warren jalan di tempat, tapi fun, senang, karena jalan sama papanya. Saya mending jalan di tempat sama Yesus, daripada jalan-jalan sama setan. Saya nggak keberatan jalan di tempat. Tapi sebagai orang yang punya sifat maju, apalagi minggu-minggu yang lalu saya ajarkan di kebaktian ini. Tiap kali mesti kebaktian pagi kalau saya ajarkan forward thinking. Ingat nggak? Waktu saya ajarkan kitab Daniel, pasal-pasal awal. Saya ajarkan untuk belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, anak-anaknya. Kalau bisa sekolah S2, S3, nggak cuma S pertama. Selalu di ibadah pertama. Padahal ibadah yang pagi mestinya kata orang ini baru bangun tidur, langsung dapat makanan berat. Saya tetap yakin bahwa kita harus forward thinking, pikiran maju. Kita harus menerobos bak air bah. Apapun yang kita tahu jelas tidak pada tempatnya, atau bukan kehendak Allah, atau menurut Mingting, atau menurut purpose, menurut destiny, takdir, tujuan hidup kita dan panggilan kita, kita harus bergerak maju dengan berani. Namun demikian, setelah berusaha, kalau Anda mendapati diri Anda berjalan di tempat, be happy. Jalanlah bersama dengan Yesus. Saya nggak keberatan jalan di tempat, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam keluarga. Doa tidak terkabulkan, usaha belum menghasilkan, tidak ada lembu di kandang, bunga bakung tidak ditemukan, tidak ada panen di sawah kita, kambing domba tidak ditemukan, berada pada tempatnya. Aku tetap akan beria-ria, kakiku kan seperti kaki rusa, tetap berada di atas gunung karena aku jalan dengan Tuhan. Jalan di tempat pun membanggakan. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semuanya harus punya iman demikian rupa. Kita harus punya sukacita. Kita punya satu komitmen untuk menghargai today, hari ini. Setiap 24 jam yang Tuhan berikan di depan kita, dipotong tidur 8 jam, sudah tinggal 16 jam yang tersisa. Respect itu. Bahwa apa yang berlalu tak akan pernah bisa kembali. Tahukah hari ini akan menjadi kemarinnya besok. Kita akan segera masuk ke besok kalau kita belum mati. Today will be yesterday. Dan hari ini adalah besoknya kemarin, hari Sabtu. Kita menanti-nantikan itu. Bagi orang yang mau ke gereja, mungkin sebagian kita udah siapkan pakaian kita, udah digantung di kamar mandi. Today is yesterday's tomorrow. Hari ini adalah besoknya kemarin. Dan kita nanti-nantikan, kalau kita sudah tiba, love it, cintailah. Amin. Sebenarnya manusia hidup itu cuma 3 hari. Makanya Yesus dibangkitkan hari ketiga. We only live. Kita hanya hidup, semua kita usia berapapun, cuma hidup 3 hari. Yesterday, today, tomorrow. Siklusnya diulang-ulang. Tanggal berapapun, bulan berapapun, tahun berapapun. Tak peduli. Kita hanya hidup kemarin, hari ini, dan besok. Hari ini adalah besoknya kemarin. Hari ini, bingung. Terlalu pagi. Mengerti maksud saya ya? Kita hidup hanya 3 hari. Life is short. Hidup itu pendek. Semua kita pendek umur. Termasuk saya. We only live. Kita hanya hidup 3 hari saja. Selalu belajar dari kemarin. Hargai hari ini. Dan persiapkan untuk hari besok. Hanya itu aja tugas kita sehari-hari. Dari sini saya tahu bahwa tidak perlu ada yang namanya frustrasi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak perlu ada yang namanya depresi bahkan. Kalau orang-orang yang bisa mengerti bahwa Tuhan menjadikan hari yang ada ini, dia akan bisa bersorak-sorak karena Tuhan yang pegang kendali. Dan bahkan bersukacita karenanya. Ini yang saya maksudkan, bukan sekedar kita berbahagia atau kesenangan duniawi yang semu. Kita bersukacita
Karena kita tahu bahwa Tuhan memimpin kita ke sebuah tempat yang lebih baik. Tuhan menuntun kita ke dalam sebuah rencananya yang sempurna. Ada dua tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang yang senantiasa hidup di masa lalu. Mereka tidak akan happy hari ini karena mereka merasa terjebak di dalam hari ini atau alias merasa stuck. Orang-orang yang hidup di masa lalu akan merasa bahwa hari ini adalah penjara yang tidak bisa membawa mereka kembali ke masa lalu. Yesterday, all my troubles seem so far away. Lagu itu kan tentang kemarin, dan saya nggak suka lagu itu. Karena lagu itu berkata, kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku perbaiki kesalahanku. Kenapa harus kembali ke masa lalu? Anda bisa perbaiki kesalahan Anda sekarang, di masa kini. Masa lalu sudah kedaluarsa. Kiss goodbye, nggak usah kembali. Nggak ada yang indah dari masa lalu kecuali kita belajar dari apa yang salah. Kemuliaan pun harus Anda tinggalkan supaya Anda berbuah. Anda harus dipangkas lagi, Yohanes 15. Dibersihkan carang akan berbuah lebih lebat lagi. Jangan pernah melihat ke piala yang di belakang. Termasuk KKR bagi kami. Hal ini hanyalah untuk sebagai terima kasih. Saya sekarang, hati jiwa roh saya, tubuh masih di sini. Tapi hati jiwa roh saya sudah di Bali. Udah ke depan. Nothing, tidak ada yang berguna di masa lalu kita. Nggak ada sama sekali, kemuliaan tinggalkan. Supaya Anda dibawa kepada kemuliaan yang lebih besar. Satu-satunya kita bisa pelajari adalah kekurangan kita. Dan nggak usah kembali ke masa lalu. Masa kini menyimpan 1001 kesempatan untuk kita memperbaiki kesalahan dan menjadi orang yang lebih baik dan lebih benar. Katakan amin. Dan orang yang hidup di masa lalu melulu nggak bisa bertumbuh. Karena dia merasakan masa kini adalah penjara. Tapi ada tipe orang kedua, orang yang hidup di masa depan, ambisinya ke sana. Sehingga dia tidak bisa menghargai masa kini yang persis ada di depannya. Pernah nggak lihat beberapa ayah yang pulang ke rumah nggak nganggap anaknya, nggak nganggap istrinya? Karena kenapa? Dia sedang on the way katanya, OTW. Dia sedang dalam perjalanan menuju sukses. Dan dia berkata, nanti kalau papa udah sukses, papa main sama kamu. Nanti kalau papa sudah bahagia, papa sudah bisa beli rumah, mobil, semua yang kita angan-angankan, papa kasih. Pada saat itu anak udah gede. Nggak tentu nanti itu yang dia butuh. Waktu itu kan Anda sudah kaya raya, sudah berhasil. Perusahaan Anda jadi besar. Ya, sekarang pokoknya berapa tahun ini, 7 tahun, 10 tahun ini, papa akan mati-matian bekerja. Ngelembur. Kalau perlu pulang, udah gak ketemu anak, gak ketemu istri, mereka udah tertidur. Gak apa-apa, tunggu papa kaya. Orang yang hidupnya sudah di masa depan. Dan tidak bisa menghargai persis yang ada di depannya. Orang seperti ini nanti setelah 10 tahun dia kaya. Dia gigit jari, dia lihat, kenapa kok tidak se-happy yang aku kira 10 tahun lalu. Aku kira kalau aku dapat semuanya ini, maka keluarga aku kan bahagia. Tapi 10 tahun kemudian, anak-anaknya sudah gak ada di rumah. Udah gak ada bonding dengan papanya. Udah keluyuran sama teman-temannya. Istrinya juga tidak lagi sedekat itu dengan, sudah bertumbuh lah ya, udah kapalan hubungan mereka selama 10 tahun ini. Kurang bicara atau tidak ada komunikasi. Sudah tidak ada intimasi. Keintiman itu bukan seksual saja. Keintiman itu lebih banyak off bed daripada on bed. Lebih banyak di luar ranjang daripada di dalam ranjang. Udah gak ada komunikasi. Friendship-nya cuma tinggal suami istri dan cincin di jari. Persahabatan mereka udah gak ada. Dia bilang, kenapa 10 tahun kemudian aku rasa hampa ya. Lalu ini gak memuaskan, dia cari sesuatu dan disitulah masuk dosa. Jangan jadi orang yang terlalu occupied, terlalu terisi dengan ambisi masa depan sehingga kita gak bisa menghargai apa yang di depan kita sekarang. Tapi yang pasti ya, dua tipe orang ini yang hidup di masa lalu maupun masa depan, dua-dua kalau hari ini diabsensi oleh guru, yaitu Tuhan, mereka gak akan ada angkat tangan teracung dan berkata, hadir. Seperti waktu sekolah dulu saya waktu SD, Philip, hadir. Kedua orang ini, baik di masa lalu maupun masa depan, tidak akan mengacungkan jari dan berkata hadir. Karena mereka absen di hari ini. Karena mereka merasakan hari ini adalah kutuk. Hari ini tidaklah menarik bagi mereka. Hari ini cepatlah berlalu kalau bisa. Jangan. Satu hari jangan cepat berlalu, karena sekali lalu tidak akan pernah kembali. Nikmati every minute. Setiap detik.
Saya nikmati dengan keluarga saya nikmati dengan orang-orang yang saya cinta, saya nikmati dengan teman-teman rekan-rekan sekerja saya nikmati apa yang bisa saya nikmati hari ini bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dua tipe orang ini kasihan. Ya, kasihan. Kalau saya suruh pilih, saya nggak mau pilih jadi dua-dua. Tetapi tentunya yang hidup di masa depan masih lebih baik sedikit daripada yang hidup di masa lalu. Kalau saya suruh pilih terpaksa salah satu, saya hidup di masa depan. Tapi kalau saya bisa pilih sesungguhnya apa yang betul-betul menurut kehendak Tuhan yang saya tahu saya pilih, saya mau menghargai hari ini. Today I will walk with my hands in God. Bapak Ibu Saudara lihat Filipi 3 ayat 13 bunyinya begini. Ini ayat saya tunjukkan spion yang baru untuk bisa mengerti. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jangan hidup di masa lalu. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tetapi dia hidup dengan visi masa depan yang jelas. Yang saya ingin Anda lihat dari ayat ini adalah di antaranya yang tidak tertulis. Paulus berkata dia melupakan apa yang di belakang. Dan dia mengarahkan diri kepada yang di depan. Bisakah Anda melihat di antara kedua kalimat itu ada today I will walk with God, with my hands in God. Saya tidak mau menjadi orang yang hanya melupakan apa yang telah di belakang. Saya tidak mau menjadi orang yang hanya mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Saya ingin jadi orang yang juga bisa menikmati hari ini. Bapak Ibu, saya kasih 3 tips sederhana. Apa yang kita bisa lakukan untuk menikmati hari ini bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. 1, ada PowerPoint-nya Anda juga bisa tulis dan bawa pulang ke rumah. Nikmatilah apa yang belum sempurna. Asal di tangan Allah. Ini adalah prinsip-prinsip hidup saya yang saya sharekan ke Anda. Simple kok. Pesan pengembalaan karena saya sendiri pun digembalakan Yesus. Nikmati apa yang belum sempurna yang ada pada dirimu. Kecuali dosa. Jangan nikmati hidup dalam dosa loh ya. Oh aku belum sempurna, aku masih merokok. Nah itu nggak usah proses itu, berhentilah. Aku belum sempurna memang. Pernikahanku belum sempurna, aku masih ada simpanan. Nah itu simpannya itu dikeluarkan, jangan disimpan lagi, diusir seperti Hagar. Ini bukan dosa loh ya. Saya bicara soal menikmati proses Allah atas hidup Anda. Jangan tergesa-gesa untuk wisuda, kayak anak kecil gitu loh. Saya beritahu sama anak-anak saya, kalian tuh nggak usah terburu-buru, ingin cepat-cepat bebas dari papa mama. Karena nggak tentu kalian ready. Anak saya sih nggak begitu, cuman saya beritahu kepada mereka nilai-nilai dalam keluarga kami. Karena anak-anak muda banyak yang anak-anak kecil banyak yang ingin segera dewasa. Nggak mau diperlakukan seperti anak-anak lagi. Saya berkata sama anak-anak saya, kalian jangan ikut-ikutan seperti itu. Berbahagialah kalian kalau masih diperlakukan seperti anak kecil. Karena itu tidak forever loh. Suatu hari kalian akan rindu. Punya kehidupan seperti itu. Yang tanggung jawabnya tidak akan menjadi-jadi ketika kalian jadi orang dewasa suatu hari. Kadang-kadang saya beritahu sama anak-anak saya. Kadang-kadang daddy, papa sendiri kepingin. Iya ya enak ya jadi anak kecil itu ya. Tanggung jawabnya tidak berat. Paling sekolah, les-lesan. Hormat papa mama. Gampang. Nikmati prosesmu bertumbuh. Jangan terburu-buru kepingin jadi dewasa. Anak muda kepingin cepat nikah. Nikmati singlehood dulu. Gak usah semua pacaran. Umur 13 sudah gandengan tangan. Sekali kamu gandeng umur 13 sampai mati gandengan. Malah justru harus mati-matian untuk tetap menggandeng nanti suatu hari. Kalau pernikahannya tidak bahagia. Saya beritahu, nikmati dulu masa-masamu, masa kecilmu. Yang lama nggak apa-apa. Nikmatilah apa yang belum sempurna. Asal di tangan Allah. Enjoy prosesnya Tuhan dalam kehidupan Anda. Jangan tergesa-gesa. Yeremia 18 ayat 3-6. Bunyinya begini. Munculkan di sini saja. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Terus, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Nah,
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kalau anak Anda hari ini masih suka nangis, jangan dimarahi. Suatu hari dia akan malu nangis di hadapan Anda. Ada anak kecil yang suka rewel kan? Apalagi anaknya yang masih kecil sekali. Kalau nangis rasanya papanya nggak tahan, papa baru pulang rumah dengar anak nangis, kesel hatinya, udah langsung keluar cabut, pergi sama teman-temannya. Enjoy it, stay home, stay at home, stay. Nikmati nangisnya itu seperti lagu. Benar, mengapa? Karena suatu hari dia tidak akan nangis begitu di hadapanmu. Enjoy everything that is not perfect yet. Anak-anak ketika mulai ABG, mereka mulai tunjukkan tanda-tanda menguji otoritas orang tua. Nikmati itu. Kalau Anda bisa menembus melihat sifat-sifat itu, Anda akan melihat seseorang yang rindu belajar di mana boundary-boundary-nya, batas-batasnya. Saat-saat yang paling susah diajar anak-anak kita adalah saat-saat yang paling mudah belajar. Saat-saat yang mereka seolah-olah tidak gubris orang tua, saat-saat itulah teachable moments mereka. Enjoy it, sekalipun kadang-kadang ngelus dada. Nikmati segala sesuatu yang belum sempurna. Nikmati prosesnya. Jangan tergesa-gesa sampai ke tujuannya. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang membuat kita jadi orang yang panjang sabar. Menjadi orang yang bisa mendapat secara maksimal apa yang Tuhan ingin bentuk dalam diri kita. Selama proses itu masih berjalan. Sebelum kita selesai, tiba di tujuan. Sehingga kita dapatnya nanti double blessings atau urapan ganda. Kalau kita hanya tiba, kita dapat apa yang Tuhan telah tentukan di ujungnya. Tapi kita nggak akan dapat apa-apa dari prosesnya. Proses sama penting dengan tujuannya. Nikmatilah supaya waktu sampai kita tiba, kita dalam keadaan yang belajar banyak dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Apapun yang belum sempurna di hidupmu, bisnis toko contohnya, belum rame. Tapi di dalam masa-masa di mana Anda masih belajar dari kompetitor-kompetitor Anda pelajari klien-klien Anda, masih yang namanya trial and error, coba dan salah, nikmatilah. Karena Anda belajar banyak sekali. Di area-area itu ada seorang teman saya pulang dari luar negeri, mencoba menawarkan sesuatu yang kepada kalayak kepada Indonesia, marketnya Indonesia, dalam bentuk makanan. Nggak cocok lidahnya sini. Jadi dia harus terus eksperimentasi. Untuk apa? Untuk bisa mengerti lidah orang Indonesia. Di masa-masa itu dia belajar banyak yang dia tidak dapat selama kuliah. Saya beritahu sama dia, enjoy the process, bro. Karena di masa-masa gini ini, kamu jadi seorang yang ulet berpikir. Kamu jadi orang yang berpengalaman, bukan cuma bersertifikat. Saya beritahu, nikmati ini sebelum nanti suatu hari kamu rame, kamu sukses, kamu berhasil dicari orang kanan kiri. Enjoy this moment, di mana kamu bisa belajar lagi. Jangan frustrasi, jangan mengeluh, bersyukurlah supaya proses ini cepat berlalu. Yang kedua, ampunilah dirimu sendiri dan bangkitlah dari kesalahan. Karena kita tidak akan bebas dari making a mistake. Today is the best day for us to forgive ourselves. Adalah hari yang paling tepat untuk kita mengampuni diri sendiri dan move on. Dan bangkit dari kesalahan. Amsal 24 ayat 16. Bunyinya begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kata bangun kembali itu kata aktif. Dia nggak dibangunkan, dia bangun sendiri. Dibangunkan Tuhan, iya. Tetapi dia bangun sendiri, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar itu jatuh, dia bangun kembali. Berarti orang ini bukan hebat kebangkitannya. Dia adalah seorang yang mudah mengampuni dirinya. Kenapa hari ini menjadi kutuk bagi beberapa orang? Karena dia masih tidak bisa mengampuni salahnya di masa lalu. Forgive yourself.
The past is no longer relevant. Masa lalu sudah tidak relevan dalam kehidupanmu. Ampunilah dirimu sendiri dan bangkitlah dari kesalahanmu. Today is the best day to do it. Hari ini adalah hari yang paling tepat untuk melakukan itu. Agar supaya kita tidak merasa terjebak atau stuck, ampuni dirimu. Then move on. Seperti di ayat yang ketiga, bukan ayat ketiga, nomor 3 sekarang. Tuliskan di sini. Tulisan di sini Anda bisa tulis. Teruskanlah apa yang baik, yang sudah ada pada dirimu, dalam kasih karunia Allah. Filipi pasal yang pertama ayat 6 bunyinya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Kembali ke poin tadi, jemaat belum selesai menulis. Saya rasa ada banyak yang masih menunduk, belum menulis. Teruskanlah apa yang baik. Apa yang baik yang Allah sudah mulai di dalam dirimu, pekerjaan baik itu. Allah akan meneruskannya sampai hari Kristus. Apa yang baik yang Anda lihat pada dirimu, teruskan itu. Yang sudah ada pada dirimu itu jangan Anda lepaskan. Dalam kasih karunia Allah, minta Allah untuk terus menyiraminya. Kalau Anda adalah orang yang suka memberi, teruskan itu. Kalau Anda adalah seorang yang suka berdoa, teruskan itu. Kalau Anda itu suka sekali waktu pulang ke rumah, bahasa kasih Anda adalah waktu spend time dengan keluarga Anda, teruskan itu. Coba evaluasi introspeksi. Apa yang baik ya, yang alkitabiah, yang sudah ada pada diri saya, teruskanlah. Kadang-kadang hari ini adalah waktu yang tepat untuk membuat little steps atau membuat langkah-langkah kecil atau baby steps untuk masa depan. Kalau Anda tidak bisa beranjak, masih berjalan di tempat, usaha atau kehidupan Anda, sekalipun jalan di tempat, tetaplah membuat kemajuan. Tetaplah membuat baby steps if you do not have the privilege of making big steps. Tetaplah membuat langkah-langkah bayi, langkah-langkah baby kalau Anda tidak punya kesempatan membuat langkah-langkah raksasa yang seperti Anda rindukan. Terobosan namanya. Kalau belum ada terobosan besar dalam hidupmu, buat langkah-langkah kecil maju. Langkah-langkah itu adalah apa? Sirami terus apa yang Tuhan sudah tanam di dalam diri Anda. Apa yang alkitabiah, apa yang baik, sempurnakanlah. Sekalipun ketika Anda lakukan itu, tidak ada suatu keuntungan apa-apa. Bisnis Anda belum ramai. Kata orang ekonomi lesu. Apalagi kena marketing online segala. Toko Anda tidak laku. Tapi Anda tahu. Ada sesuatu yang menjadi khas Anda waktu Anda melayani klien-klien atau customer Anda. Anda itu orangnya ramah. Karena Anda dilatih di Gereja Mawar Sharon. Anda adalah dilatih untuk tetap untuk ramah dengan semua orang. Kalau Anda suka senyum dengan customer Anda, melayani dengan baik hati, lanjutkan itu. Sekalipun dulu customernya 20, sekarang cuma tinggal 1 atau 2, smile, berikan senyuman yang terbaik dengan 1, 2 itu. Anda tidak akan tahu bagaimana smile atau senyummu itu akan membawamu ke masa depan. Dan Anda tidak akan pernah bayangkan akan membawa Anda akan dibawa semaju apa gara-gara itu. Saya kasih contoh. Saya letih sekali. Saya badan capek sekali pada waktu saya di Taiwan. Hari itu Tuhan berkata kepada saya, ini adalah hari-harimu terakhir pergi ke Taiwan. Sedih, 5 tahun loh. Saya setiap bulan pergi, Anda masih ingat, Anda sering doakan saya, Pak Yusuf doakan saya di mimbar. Sebelum saya diutus pergi. 1 bulan itu saya bisa pergi sekali ke Taiwan. Setiap pergi itu, kadang 7 hari, kadang 10 hari. Dan saya masih ingat hari ini saya average semua diary saya kumpulkan. Kalau saya ke Taiwan ya katakan ya, setiap bulan sekali 10 hari. Itu saya tidur cuma 3-4 jam. Malam harinya. Sisanya saya tidur di jalanan, saya cicil, saya kredit tidur saya. Sebentar 10 menit, sebentar 15 menit pesawat, di mobil, dari Taipei ke Taichung dan sebagainya. Di kereta. Saya khotbah itu, 10 hari, itu khotbah 34 kali. Jadi setiap hari rata-rata khotbah 3,5 kali. Capek dan letih. Murid-murid saya banyak di sana. Saya sangat berguna. Melayani Tuhan awalnya dengan anak-anak muda, Asia for Jesus. Mulai masuk mulai masuk ke semua kalangan sampai ke politikus segala. Ujungnya Tuhan cuma berkata,
cabut hengkang. Waktumu sudah tiba. Wow. Saya masih ingat, saya khotbah di Taichung. Waktu itu saya pamit dengan mereka siang hari di sebuah university yang kami book semuanya. Waktu itu lagi musim panas, jadi tidak ada mata kuliah. Ribuan orang, kira-kira 2-3 ribu orang hadir di situ. Saya beritahu sama mereka, farewell. Saya tidak kembali ke Taiwan dalam kapasitas yang sama. Wah, mereka semuanya sedih saya tinggalkan. Saya bilang, ujung dari pelayanan kami di sini, tidak minta apa-apa. Saya sudah beritahu sama kalian, saya beritahu mereka. Dari awal saya datang, motivasi saya murni. Betul-betul hanya untuk membangkitkan orang Taiwan untuk selamatkan negara sendiri. Selesai kan? Masih ada satu lagi pelayanan. Yaitu waktu itu, saya harus ke Kaohsiung. Ke selatan, sebelah selatan Taiwan. Ujung dengan ujung. Kalau lawan Taipei. Saya pergi ke sana. Badan letih, hati sedih. Waktu saya berada di stadion puluhan ribu orang. Saya beranikan diri bicara bahasa Chinese waktu itu. Khotbah full dalam bahasa Chinese. Karena itu adalah khotbah terakhir saya di sana, di sebuah stadion. Selesai, letih. Terus Tuhan bilang sama saya, sekalipun ini sudah selesai, aku belum tunjukkan kepada kamu berikutnya apa. Belum ada Myanmar, belum ada China. Hati saya rasanya ada sesuatu yang dirobek, diambil. Dalam perjalanan ke lift, Tuhan bilang sama saya, kamu bisa membuat langkah baby step sekarang, sekalipun aku belum mewahyukan. What's next? Apa yang selanjutnya bagimu di bangsa-bangsa? Ya Tuhan, aku mau tahu. Tuhan cuma bilang sama saya, teruskan apa yang baik. Yang sudah selama ini menjadi khasmu pelayanan di Taiwan. Yaitu bahwa orang Indonesia, apalagi dari Mawar Sharon, itu orangnya ramah-ramah. Satu hal yang membuat mereka terpikat hati waktu pertama kali ketemu dengan saya adalah, saya beritahu kepada mereka, I love you. Saya beritahu sama mereka dengan senyum di wajah dan berkata, I love you and I'm gonna help you. Aku akan membantumu. Lakukan itu, teruskan. Saya masuk ke dalam lift, sebelum nutup, ada sepasang suami istri. Saya lihat mereka, dan saya keadaan capek badan saya. Saya lihat mereka dan saya senyum sama mereka. Senjufu nih, Tuhan berkati. Ting, tutup. Itulah kunci saya masuk ke China hari ini. Tahukah Anda? Mereka berdua terjamah cuma dengan satu smile setelah festival kuasa Allah. Lalu mereka berkata, aku harus buka pintu untuk dia masuk ke China. Itulah gembalanya gereja di Hangzhou. Yang utusannya datang ke sini berkali-kali. Hanya one smile. You never know how far a smile can get you. Anda tidak akan tahu satu senyum bisa membawa Anda seberapa jauh. Obedience in the simple things will take you far, far away. Ketaatan dalam perkara-perkara yang sederhana akan membawa Anda jauh ke depan sana. Jangan pernah remehkan hari ini. Taburan kecil yang kau lakukan. Sukses kita tidak tergantung kepada tuaian kita sekarang. Tahukah Anda? Keberhasilan Anda jangan diukur. Maksud saya, keberhasilan Anda hari ini jangan diukur dengan panen yang Anda terima. Tetapi benih yang Anda taburkan. Kalau Anda mau tahu hari ini masuk dalam kategori menang atau kalah, gampang. Pikirkan malam hari sebelum Anda tidur, waktu doa sama Tuhan pamitan sebelum bobok. Anda bisa evaluasi sepanjang hari ini dari aku bangun tadi hingga sekarang sebelum tidur. Apa saja yang kutabur? Kalau yang Anda tabur semuanya adalah apa yang baik yang sudah ada pada dirimu, Anda teruskan dan sempurnakan, Anda bisa tertidur hari itu sekalipun tidak ada panen apa-apa. Sebagai orang yang paling berhasil di seluruh dunia. I judge my day each day by the seed I sow. Not by the harvest I reap. Saya menilai hari saya setiap hari. Saya menilai diri saya setiap hari. Menghakimi diri sendiri tiap hari. Bukan berdasarkan atau mengukur diri sendiri setiap hari. Bukan berdasarkan panen yang saya terima. Atau berdasarkan dengan tuaian yang saya dapatkan. Tetapi berdasarkan dengan benih yang saya taburkan. Saya bisa tidur dengan bahagia dan senyum di wajah berkata, I am a successful person today. Teruskan. Apa yang baik yang sudah ada pada dirimu dalam kasih karunia Allah akan bertumbuh. Katakan amin. Hosea 10 ayat 12 bunyinya begini. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia.
Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Lihat ini, kita disuruh nabur dalam keadilan, baru nanti akan menuai menurut kasih setia. Kasih karunia Allah yang membawa Anda jauh. Anda tidak akan pernah menduga sebuah smile, sebuah pelayanan yang ramah kepada customer Anda. Nggak tentu itu akan menuntun nanti berikutnya Anda digandeng oleh seseorang untuk kongsian sesuatu yang baru dan itu menguntungkan. Anda tidak akan pernah tahu. Jangan motivasi aja sama orang. Kalau Anda lakukan dengan tulus dalam keadilan, Allah akan membawamu dalam kasih karunia jauh. Ya, ayatnya jangan dimatikan. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bagaimana caranya kita memaksimalkan hari ini supaya kita nggak merasa stuck di sebuah hari namanya today. Yang satu, nikmatilah apa yang belum sempurna. Asal di dalam Allah. Kedua, ampunilah dirimu sendiri, bangkitlah dari kesalahan. Yang ketiga, teruskanlah apa yang baik yang sudah ada pada dirimu dalam kasih karunia Allah. Semoga Anda diberkati, menjadi pegangan buat Anda setiap hari. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. So little seeds, so little seeds, so simple seeds. Oh haleluya. Saya berdoa agar setiap kita hari ini menjadi orang-orang jemaat manusia, menjadi orang-orang yang tekun dalam menabur apapun yang benar, apapun yang baik dalam hidup kita. Ada banyak kesaksian, saya tidak bisa saksikan semuanya, terlalu banyak. Gimana perkara besar dilahirkan dari taburan kecil dalam kehidupan kami. Taburan sederhana. If you do not know what to do, kalau Anda tidak tahu harus berbuat apa, melakukan apa, maka ketahuilah apa yang sudah baik padamu. Continue to do them. Kalau kita tersesat seolah-olah di dalam rencana Allah, menengadah ke surga dan berkata, what's next Tuhan? Tidak ada suara. Melihat ke depan, tidak ada penglihatan. Dan berkata, Tuhan, Kau bawa aku kemana? Ketika Anda hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian, Anda berkata, Tuhan, apa yang Kau mau lakukan dalam hidupku? Kalau Tuhan tidak menjawab 3 kali talak, 1, 2, 3, jangan bertanya lagi. When God asked and He has not answered, kalau Tuhan tanya dan Dia belum jawab, berarti Anda yang harus mencari Tuhan. Bukan Tuhan menjawab Anda. Cari Tuhan jangan di sorga. Terlalu luas. Di dalam dirimu. Temukan perkara-perkara Tuhan yang sudah Tuhan tanam. Berbulan-bulan, minggu-minggu atau bertahun-tahun lalu. Lanjutkan dan terus tabur itu. Terus siram itu. Terus lakukan itu. Tidak ada giant step. Tidak ada langkah raksasa. Buat langkah-langkah baby. Maju terus. Jadi orang yang pengku. Jadi orang yang keras kepala untuk maju. Terus membuat little steps forward. Suatu saat ketika Anda menoleh, Anda terkejut. Ketika Yesus masuk ke perahu, mereka mendayung sekuatnya. Sekejap, kata Alkitab. Jangan dikorting perkataan firman. Ahli teologi mencoba mengartikan dengan caranya mereka. Saya tidak percaya. Alkitab apa adanya. Sekejap, kata Alkitab. Sekonyong-konyong, tibalah perahu mereka di daratan. Amazing ya. Mereka keringatan, mereka tahu kami nelayan dan ini yang kami miliki. Inilah yang kupunya, maka kuberikan kepadamu. Dia dayung sekejap, sekonyong-konyong. Loh, kok sudah di daratan? You will be so surprised. Those little steps will take you to the end. Langkah-langkah kecil itu akan membawamu sampai ke tujuan. Anda akan terkejut. Di ujung sana Anda hanya bisa komentar. Jalanmu tak terselami. Jalanmu lebih tinggi dari jalanku. Jangan pernah ngeluh-ngeluhkan ekonomi lesu. Jangan percaya momok itu. It's a lie. It's a devil's lie.
Percayalah tabur dan tuai, bukan the devil's lie. I do not believe in the world's economy. Saya nggak percaya dengan ekonomi dunia. Ekonom dunia itu cuman pinter satu hal, mereka sekolah tinggi untuk selalu membuat salah prediksi. I don't believe in them. Saya percaya kepada Tuhanku. Kalau saya belum lihat hasil dalam pekerjaan contohnya, berarti saya tahu saya harus mencari perkara Tuhan dalam diriku dan terus tabur itu. Yang sudah berdoa, terus berdoa. Kenapa kalau ketika tiba-tiba kita dilanda masalah, kita berhenti berdoa? Bukannya justru kalau kita mengalami masalah, yang gak ada masalah itu teruskan. Sama keluarga juga sama. Jangan berhenti mesbah. Lakukan terus kasih keluarga yang Tuhan berikan di hadapan Anda. Bapak Ibu, saya tunjukkan pada Anda hari ini the way of the Lord. Bahwa Tuhan ada di dalam perkara-perkara kecil. Taburkanlah terus apa yang benar di dalam dirimu. Nikmati hari ini. Dan bagi Anda yang sudah pernah bersalah, Anda tertuduh, Anda tidak bisa diberkati. Tidak ada orang yang condemn yang bisa jadi blessed. Anda hari ini belajar mengampuni satu orang yang paling penting di hidupmu. Dirimu sendiri. Forgive yourself and move on. Dan nikmatilah apa yang belum sempurna. Keluar dari gereja ini, dari ibadah, Anda jangan harap tiba-tiba segalanya berubah. Maybe nothing has changed. Tidak ada yang berubah. Keluar dari sini, Anda yang berubah. Anda yang berubah akan mengubah keadaan Anda. Amin. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful day. He has made. Sekali lagi, today I will walk with my hands in God. Mari kita berdoa. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful day. He has made. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful day. He has made. Musik saja nyanyikan, tidak perlu maju ke depan. Kalau Anda hari ini merasa Andalah orangnya yang selama ini perasaan terjebak di hari ini. Anda merasa stuck, nggak bisa kemana-mana. Anda tahu kalau Anda menilai diri sendiri, mungkin Anda mengaku bahwa Anda bukan orang yang happy. Hari ini Tuhan ingin memberikan kebenaran dalam batin Anda. Seperti Mazmur 51 katakan. Itu berarti Tuhan juga kasih joy and peace in there. Di dalam sana juga Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita. Hari ini Tuhan berbicara kepada banyak di antara kita.
Dan Tuhan mengubah cara pandang kita. Terutama Tuhan mengubah hati kita. Kalau Anda adalah orang yang demikian, dan Anda tahu selama ini Anda punya masalah hari ini seperti Anda tidak bisa kemana-mana, Anda seperti kiri kanan kena semua, Anda perlu didoakan. Cukup angkat tangan di tempat. Saya mau berdoa untuk Anda. Ya, kalau itu Anda orangnya, angkat tangannya tinggi-tinggi, jangan malu. Ada hadirat Allah. Pertanyaan seperti ini perlu sekalipun Allah Maha tahu. Karena waktu Anda angkat tangan, 50% masalahmu sudah pergi. Karena Anda berani beriman untuk berdoa dan terbuka. Oh haleluya. Yang angkat tangan di tempat, tetap diangkat tangannya. Mari kita nyanyikan lagu ini. For Tuhan lawat Tuhan. Setiap orang yang mengangkat tangan, Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan dengar dan jawab pergumulan mereka. Tuhan jawab pergumulan setiap orang yang angkat tangan. Lawan dengan kasih karunia. I speak blessing, I speak your miracle upon everyone who raises their hands. On this wonderful day, Tuhan, lihat kanan kiri, beri salam, katakan, saya percaya Tuhan akan menjawab pergumulan kita. God bless you. Silakan duduk kembali.